semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Putri Anjani dengan NIM 124331308 dengan kelas APG PAUD Stambuk 2024 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. M. Irfan, SPD MOR. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab 1 pengantar pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Nah, mata kuliah pendidikan Pancasila itu merupakan usaha yang sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian, dan sesuai dengan program studinya masing-masing. Nah, pendidikan tentang Pancasila itu merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral, berwawasan yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke B, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasinya. Pada 1 Juli 1947 diterbitkan dalam sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya pendidikan Pancasila. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. K.R.T. Rajiman Weddiodiningrat yang sebagaimana diketahui sebelumnya beliau menjadi Kaicho atau Ketua Dokuritsu Junbi Kyosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civic. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan internal antara lain berkaitan dengan ketersediaan kualitas sumber daya pembelajaran, termasuk kompetensi dosen, bahan ajar, serta metode pembelajaran yang digunakan. Nah, selain itu, spesialisasi program studi yang semakin tajam juga berimplikasi pada menurunnya minat sebagian mahasiswa terhadap mata kuliah pendidikan Pancasila yang kerap dipersepsikan sebagai mata kuliah umum yang kurang relevan dengan bidang keilmuan utama yang mereka tekuni. Nah, sementara itu, tantangan eksternal tidak kalah serius, terutama bersumber dari realitas sosial dan politik yang berkembang di masyarakat, krisis keteladanan yang ditunjukkan oleh sebagian elit politik, praktik-praktik kekuasaan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, serta maraknya gaya hidup hedonistik dan pragmatis di ruang publik menjadi faktor yang secara tidak langsung melemahkan internalisasi nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Nah, masuklah kita ke C, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Teknologi informasi berkembang secara cepat telah membawa dampak bagi kehidupan manusia. Dampak menguntungkan dan merugikan. Berdampak menguntungkan apabila mampu memanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, menurut Ali Ibrahim Akbar pada tahun 2000 menjelaskan bahwa ternyata kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis atau hard skill saja. Nah, tetapi lebih oleh pengetahuan untuk mengelola diri dan orang lain atau soft skill. Hal ini membuktikan bahwa kesuksesan seseorang itu lebih ditentukan oleh kemampuan manage self atau dari mana kemampuan knowledge dan kemampuan sebagai isyarat bahwa mutu pendidikan karakter seperti Pancasila mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke D, landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada dasar historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Nah, setelah melalui suatu proses
yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, menemukan jati dirinya yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip sila, kemudian diberi nama Pancasila. Perkataan Pancasila dapat ditemui dalam Nagara Kertatagama karangan MPU Prapanca Yanatgiwani Pancasilai Kertang Sekarapi Seka Krama. Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan Pancasila itu, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan Darmo Daharjo 1978.26 menjelaskan bahwa setelah kerajaan Majapahit runtuh dan agama Islam sudah mulai tersebar, sisa-sisa ajaran moral tersebut atau Pancasila masih ditemukan dalam masyarakat Jawa dalam bentuk 5 larangan atau malima. Yang pertama itu mateni, artinya larangan untuk membunuh. Yang kedua itu maling, artinya larangan untuk mencuri. Yang ketiga itu ada madon, artinya larangan untuk berzina. Yang keempat itu ada mabuk, madat, artinya larangan untuk meminum minuman keras ataupun menghisap candu. Yang kelima itu ada main, artinya larangan untuk berjudi. Semua huruf ajaran moral tersebut diawali dengan huruf M atau dalam bahasa Jawa disebut ma. Oleh karena itu 5 prinsip moral tersebut malima atau M5, yaitu 5 larangan atau Ismaun 1981.279. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan mata kuliah yang wajib diselenggarakan secara mandiri di setiap perguruan tinggi pada tingkat diploma dan sarjana. Nah, mata kuliah pendidikan Pancasila tidak hanya kognitif, mengajarkan materi-materi kepancasilaan saja, tetapi juga membangun karakter sebagai intelektual yang terdidik sebagaimana. Atas pendidikan tinggi tersebut, pendidikan Pancasila adalah bagian dari kelompok mata kuliah wajib umum atau MKWU yang keseluruhannya terdiri atas mata kuliah agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan Pancasila itu sendiri. MKWU ini merupakan mata kuliah yang merupakan kurikulum nasional sehingga memiliki visi dan misi terkait dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Masuklah kita ke G, tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa negara yang perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Nah, pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional itu bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.